Selamat datang pada panduan tata cara penggunaan e-court. Apa itu e-court? Mari kita pelajari sama-sama. E-court adalah sistem peradilan elektronik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memfasilitasi proses administrasi perkara secara daring atau online. Hal ini memungkinkan para pencari keadilan untuk mengakses dan menjangkau keadilan secara mudah menggunakan ponsel masing-masing, di mana saja dan kapan saja. Memudahkan, bukan? E-court diatur pada Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Pengguna lain atau masyarakat umum dapat datang ke pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Samarinda untuk melakukan pendaftaran dan pembuatan akun pada meja layanan e-court. Yang nantinya petugas meja layanan e-court akan memberikan informasi username dan password akun dari masing-masing pengguna layanan. Bagi para pengguna terdaftar atau advokat dapat login pada akun e-court masing-masing yang sudah didaftarkan terlebih dahulu pada pengadilan tinggi. Pendaftaran perkara elektronik. Para pengguna layanan dapat mengakses e-court.mahkamaagung.go.id untuk login pada laman e-court. Klik login untuk memasukkan username dan password. Masukkan username atau alamat email dan password yang sudah diinfokan oleh meja layanan e-court. Kemudian masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan huruf yang tertera pada gambar. Untuk menampilkan menu pilihan jenis perkara pada ponsel atau smartphone, dapat mengklik garis 3 di ujung kanan atas. Pada tampilan ini, pengguna layanan dapat mengklik menu daftar perkara untuk memunculkan menu jenis perkara. Pengguna layanan dapat memilih menu sesuai dengan jenis perkara yang akan didaftarkan. Setelah memilih jenis perkara yang didaftarkan, pengguna akan diarahkan pada tampilan pendaftaran perkara online. Klik tambah permohonan, gugatan, atau sesuai jenis perkara yang didaftarkan. Perlu dipastikan bahwa pengadilan tujuan Bapak atau Ibu mendaftar perkara sudah benar dan sesuai. Kemudian, klik tombol lanjut pendaftaran. Pada tampilan ini akan diinformasikan terkait nomor registrasi online, tanggal pendaftaran, dan jenis pembayaran. Klik daftar untuk melanjutkan proses pendaftaran. Pada tampilan pendaftaran perkara pengguna terdaftar atau advokat, perlu dipastikan bahwa dokumen pendukung advokat seperti berita acara sumpah, kartu tanda advokat, dan KTP sudah terupload dengan benar. Upload surat kuasa yang sudah bertanda tangan dan pastikan tanggal surat kuasa sudah sesuai dengan tanggal surat kuasa yang tercantum pada dokumen gugatan atau permohonan. Lanjut, isi data pihak. Klik tombol tambah pihak untuk mengisi data atau identitas diri secara benar dan lengkap sesuai dengan jumlah pihak berperkara. Saat mengisi data pihak, pengguna dapat memilih status dan jenis pihak sesuai dengan kedudukan dalam perkara yang didaftarkan. Pada tampilan ini, pengguna wajib mengisi data secara lengkap dan benar. Perlu diingat dan menjadi catatan penting nih, dalam mengisi data para pihak, pengisian email pribadi atau prinsipal wajib dilakukan untuk memudahkan proses pemanggilan secara elektronik. Kemudian, di tahap selanjutnya, pengguna akan diperintahkan untuk mengupload berkas yang diperlukan, yaitu surat gugatan, permohonan atau sesuai jenis perkara yang didaftarkan dalam bentuk PDF dan Word, serta bukti awal sesuai dengan checklist persyaratan yang sudah diinformasikan pada meja PTSP dalam bentuk PDF. Apabila berkas perkara sudah terupload, maka dapat mengklik lanjut perhitungan SKUM untuk menampilkan rincian biaya yang perlu dibayarkan. Pada tampilan ini, pengguna akan diarahkan untuk melihat rincian biaya dan total biaya yang harus dibayarkan. Beri centang pada kotak Anda setuju, kemudian klik tombol lanjut.
Setelah melihat rincian biaya dan total pembayaran, maka pengguna dapat mengklik lanjut pembayaran untuk menampilkan nomor pembayaran. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui transfer rekening bank manapun dengan tujuan rekening Bank BTN, atau dapat juga melakukan pembayaran tunai pada loket Bank BTN di Pengadilan Negeri Samarinda atau teller Bank BTN terdekat. Rekening tujuan pembayaran perkara adalah nomor pembayaran yang bercetak merah dan bank yang dituju adalah Bank BTN. Persidangan elektronik. Pengguna dapat kembali mengakses perkara dengan login menggunakan username dan password yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian, pengguna dapat mengklik daftar perkara dan memilih jenis perkara yang sudah didaftarkan. Pengguna dapat mengklik nomor registrasi online dan memilih menu putusan di mana pada tampilan ini Bapak Ibu dapat melihat proses berjalannya persidangan dengan melihat hari, tanggal, jam, dan agenda persidangan. Apabila pengguna diperintahkan oleh majelis hakim untuk mengupload bukti pada e-court, maka pengguna dapat mengklik upload bukti. Jika dokumen yang diupload berupa jawaban, kesimpulan, replik, duplik, maka klik tombol upload dokumen. Pengambilan salinan putusan elektronik. Pada tampilan ini, pengguna dapat mengklik kembali nomor registrasi untuk masuk pada laman detail informasi perkara. Apabila perkara Bapak atau Ibu sudah putus, maka akan muncul menu putusan, yang dimana pada menu putusan akan menampilkan tanggal putusan, tanggal berkekuatan hukum tetap atau BHT, dan amar putusan. Untuk mendapatkan salinan putusan, pengguna dapat mengklik tombol pembayaran dan melihat jumlah PNBP salinan putusan elektronik yang perlu dibayarkan. Tampilan ini menunjukkan batas waktu pembayaran, nomor pembayaran, serta nominal atau jumlah PNBP yang harus dibayar oleh pengguna untuk mendapatkan salinan putusan elektronik. Apabila pembayaran sudah berhasil, maka akan muncul file salinan putusan yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh panitera pengadilan dengan QR code di halaman paling belakang salinan putusan tersebut. Perlu dicermati bahwa salinan putusan hanya dapat dibuka satu kali, maka harus langsung disimpan saat sudah terbuka dengan benar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami cara menggunakan layanan e-court dengan lebih mudah dan efisien. Yuk sama-sama mewujudkan peradilan modern yang mudah, cepat, dan transparan. Selamat belajar!